Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Bapak Ibu guru yang saya banggakan, yang saya sayang, dan yang saya hormati. Baiklah Bapak Ibu guru semua, kali ini saya Yosi M. Giri akan berbagi tentang tutorial bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan aplikasi. Sebenarnya ini bukan aplikasi, hanya program yang saya rancang untuk mempermudah dalam pembelajaran yang saya sebut sebagai APEM. Ini singkatan dari administrasi pembelajaran. Seperti apa bentuknya, Bapak Ibu bisa melihat. Saya akan klik filenya. Ya, baik Bapak Ibu, pada file ini ada beberapa sheet yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sheet database. Ini berisi data umum sekaligus nama-nama peserta didik yang kita ajar. Sheet yang kedua adalah kontrak. Ini tidak perlu diisi karena sudah diisi pada saat awal semester. Nah, sheet yang ketiga ini yang penting, yaitu daftar hadir peserta didik. Kemudian sheet berikutnya adalah agenda pembelajaran. Bapak Ibu memang sudah diberikan agenda pembelajaran secara manual yang warnanya kuning yang dibagikan oleh sekolah, tapi tidak ada salahnya Bapak Ibu juga menggunakan agenda pembelajaran yang saya buat ini. Ini secara otomatis link dengan daftar hadir. Nanti akan saya jelaskan. Sheet berikutnya adalah jurnal sikap. Baik Bapak Ibu, karena di dalam Permendikbud nomor 53 bahwa penilaian untuk sikap spiritual dan sosial itu dilakukan oleh guru PABP, guru PKN, guru wali kelas, serta guru BK, sehingga guru mata pelajaran boleh saja melakukan penilaian sikap baik spiritual maupun sosial, tetapi sifatnya tidak wajib, sifatnya hanya memberikan informasi saja, ya, sifatnya hanya memberikan informasi tambahan kepada wali kelas atau guru BK. Sheet berikutnya adalah kolom untuk mengisi nilai pengetahuan. Berikutnya nilai keterampilan. Sheet berikutnya adalah rapot. Ya, nanti kalau nilai sudah terisi semua akan secara otomatis muncul pada bagian ini. Ini sudah lengkap disertai dengan predikat dan deskripsinya. Kemudian saya beri sheet tambahan berupa sheet remedi dan pengayaan. Ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk peserta didik yang mungkin belum tuntas pada KD tertentu. Untuk remedial saya siapkan 40 kolom. Ya, asumsi saya tidak semuanya remedial, tidak mungkin satu kelas. Kemudian berikutnya ini program pengayaan yang tidak remedial atau yang nilainya tuntas otomatis akan mengikuti program pengayaan. Bentuknya seperti apa Bapak Ibu sudah mengetahui, saya yakin seperti itu. Baiklah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama kita kembali ke database. Bapak Ibu nanti saya sudah siapkan, sudah saya isi di sini untuk sekolah, nama kepala sekolah, nama wakil kepala sekolah bidang akademik, kemudian paket keahlian, kelas, semester, serta tahun pelajaran. Nama peserta didik juga sudah kami siapkan. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi kolom yang pertama mata pelajaran. Misalnya mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian kolom di bawahnya berisi guru mapel. Misalnya Yosi Muhaimin.
Berikutnya lagi berisi tentang ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar ini sama dengan KKM ya, cuman ini bahasa yang istilah yang terbaru berdasarkan Permendikbud nomor 53. Misalnya 75 KKM-nya atau KB-nya. Kolom yang harus kita isi berikutnya adalah materi KD. Nah ini memang saya buat hanya 6. Saya yakin ada mata pelajaran yang KD-nya dalam satu semester lebih dari 6. Sebenarnya ini disesuaikan saja, tidak harus semuanya lebih 10 misalnya, ada 10 KD ditulis semua, itu tidak harus. Artinya dalam satu kolom ini bisa saja Bapak Ibu mengisi 2 KD. Saya ambil contoh untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, teks, anekdot, dan teks eksposisi. Ini merupakan 2 KD. 2 materi ini merupakan 2 KD. Saya jadikan satu supaya cukup 6 kolom. Karena begini Bapak Ibu, ketika saya buat kolomnya panjang sekali, belum tentu semuanya diadakan evaluasi secara mandiri. Artinya pasti ada beberapa evaluasi yang dilaksanakan dengan menggabungkan lebih dari 1 KD. Maka dalam penulisannya pun saya buat sini, saya katakan menyesuaikan kolom saja, tidak perlu semua KD diisi. Oke, saya tulis, saya buat berdasarkan per KD ya. Teks, anekdot, bawahnya teks eksposisi, teks prosedural kompleks, kemudian teks cerpen, teks novel, teks biografi. Pada kolom keterampilan ini ditulis sama, materinya sama, tinggal kita copy paste, paste ini. Baiklah Bapak Ibu, setelah database terisi semua, langkah berikutnya kita masuk ke daftar hadir. Nah ini yang akan Bapak Ibu gunakan dalam kegiatan belajar mengajar setiap hari. Ada beberapa kolom yang perlu saya jelaskan. Yang pertama, hari pertemuan. Misalnya di jadwal pertemuannya hari Senin, kita tulis di sini hari Senin. Kemudian tanggalnya tanggal 2 Januari 2017. Hari berikutnya Senin. Satu dulu. Oke, hari pertama misalnya Alfia Effendi misalnya berangkat. Untuk berangkat atau hadir, kemudian keterangan sakit, izin Alfa sudah saya berikan keterangannya di bawah. Siswa hadir ditulis dengan V, sakit ditulis dengan S, izin ditulis dengan I, Alfa ditulis dengan A. Misalnya Alfia Effendi hadir, tulis V. Ai Susilowati izin, tulis I. Aminatul Nadia hadir. Arif Kurniawan misalnya Alfa, boleh huruf kapital atau huruf kecil sama saja. Bella Iftiana misalnya sakit. Nah ini otomatis karena di atasnya sudah ditulis bahwa huruf kata yang diawali dengan huruf yang sama, ini otomatis akan muncul, jadi tinggal di delete bagian belakangnya ya, seperti ini.
Kemudian yang lain misalnya berangkat semua, tinggal disamakan. Ya, seperti ini. Nah, ini secara otomatis dalam pertemuan, misalnya Bapak Ibu sudah mencapai beberapa pertemuan, nanti jumlahnya akan kelihatan di sini. Jumlah hadir berapa, kemudian persentase kehadiran dihitung dari total pertemuan, jumlah kehadiran dibagi total pertemuan, kemudian keterangan sakit, jumlah izin, jumlah alfa, ini ada semua di sini. Ini untuk pertimbangan Bapak Ibu dalam menyampaikan informasi tentang sikap spiritual dan sosial kepada wali kelas. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa daftar hadir ini nge-link dengan agenda pembelajaran. Nah, misalnya tadi pertemuan pertama hari Senin tanggal 2 Januari, ini akan otomatis muncul di sini. Kemudian jumlah yang alfa, izin, sakit, dan jumlah yang hadir juga akan muncul secara otomatis di sini. Sehingga Bapak Ibu tinggal mengisi materi pokok yang diajarkan pada hari itu apa. Misalnya teks anekdot. Jamnya juga bisa diisi, jam misalnya 4 jam, jam pertama, 2, ketiga, 4. Catatan khusus proses pembelajaran, misalnya Bapak Ibu memberikan tugas atau PR, itu bisa juga dicatat di sini. Hari ini pemberian tugas rumah dikumpulkan paling lambat pertemuan berikutnya. Atau Bapak Ibu juga bisa menuliskan tanggal secara pasti di sini. Ini sebagai pengingat Bapak Ibu juga bahwa materi yang telah diajarkan apa saja. Kemudian kolom nama dan tanda tangan perwakilan kelas ini bisa ditandatangani oleh ketua kelas, sekretaris, atau intinya pengurus kelas yang mewakili kelas. Jadi kepentingannya untuk akreditasi saja, sehingga ini bisa diisi nanti sekalian di akhir semester. Agenda pembelajaran ini saya sediakan untuk 25 kali pertemuan, sama dengan jumlah daftar hadir. Saya kira cukup jelas. Berikutnya untuk jurnal sikap tidak perlu diisi, langsung ke daftar nilai pengetahuan. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa bobot dalam daftar nilai pengetahuan maupun nilai keterampilan nanti ini kewenangan guru mapel masing-masing. Dalam Permendikbud nomor 53 diserahkan kepada guru mapel masing-masing, hanya diberikan beberapa contoh di dalam panduan penilaian. Jika tidak menggunakan pembobotan, ini saya beri keterangan juga. Jika tidak menggunakan pembobotan, Bapak Ibu bisa menggunakan kombinasi seperti ini, 1:1:1. Maksudnya pada kolom ini tinggal diganti 1, ini juga 1, ini 1, UAS juga 1. Biar Bapak Ibu tidak bingung. Oke.
kolom penugasan KD. Dalam memberikan tugas, Bapak Ibu mungkin ada yang KD-nya banyak sekali. Bisa saja di sini ditulis KD 3.1 sampai dengan KD 3.2 sekaligus menjadi satu tugas. Hingga nanti cukup, tidak perlu bingung kolomnya kok tidak cukup, ya Pak. Kemudian penilaian harian juga sama, ini tinggal diisi KD-nya. Misalnya diperoleh nilai untuk Afia Effendi 78, yang lain 80 misalnya. Saya buat sama aja, ini hanya untuk sampel. Kemudian yang namanya Kurniasih misalnya kita buat di bawah KKM 65 ya, seperti ini. Kemudian penugasan berikutnya KD 3.3 sampai dengan 3.4 diperoleh nilai 80 semua. Tidak harus ini semua diisi, tergantung dari Bapak Ibu memberikan evaluasi. Kemudian kita lanjut ke penilaian harian. Penilaian harian itu ya seperti ulangan harian. KD-nya bisa sama dengan penugasan 3.1 sampai dengan, kalau untuk ulangan saya kira KD-nya akan lebih banyak, bisa lebih dari 2 ya, misalnya kita tulis 3.1 sampai dengan 3.4 diperoleh nilai 80, kita buat rata 80. Ya, seperti ini. Kemudian kolom kedua ketiga sama seperti itu. Untuk UTS Bapak Ibu tinggal memasukkan nilai. Misalnya untuk UTS nilainya agak rendah, biasanya seperti itu, di bawah 70. Atau bahkan ada yang dapat 50 misalnya. Kemudian kolom UAS, ulangan akhir semester ataupun ulangan kenaikan kelas, kita isi misalnya nilainya 65. Nah, maka nanti diperoleh nilai rapor untuk nilai pengetahuan ya pada bagian ini. Kemudian daftar nilai keterampilan juga sama pengisiannya. Sini tinggal ditulis misalnya untuk proses KD 3.1 kodenya 4 ya, 4.1 sampai dengan 4.3 misalnya. P1, P2. P itu adalah penugasan untuk proses yang pertama, penugasan untuk proses yang kedua. Ini tinggal diisi, misalnya diperoleh nilai untuk keterampilan 80, misalnya 80 semua, kita buat sama. Nah, apabila Bapak Ibu hanya mengisi misalnya pada kolom ini, tapi kolom KD berikutnya tidak diisi, maka untuk membuat nilainya sempurna di sini, tidak terjadi kesalahan maksudnya, maka Bapak Ibu tinggal menghapus kolom yang ini. Ini sengaja tidak saya protect, tidak saya password, mengingat ini perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing dari mata pelajaran.
tetapi dalam penggunaannya Bapak Ibu perlu hati-hati. Sekali lagi, karena ini tidak diprotek, tidak di password, dalam penggunaannya Bapak Ibu harus bijak. Berikutnya untuk produk juga sama, Bapak Ibu tinggal mengisi nilai pada kolom ini. Untuk proyek juga sama, ini nanti akan diperoleh secara otomatis nih. Pembobotannya juga sama, Bapak Ibu, ini diserahkan kepada Bapak Ibu guru mapel masing-masing. Bapak Ibu guru boleh menggunakan pembobotan 322 atau mungkin 221 atau menggunakan 1:1:1:1 disamakan semua. Sekali lagi, ini berdasarkan Permendikbud nomor 53, Bapak Ibu memiliki kewenangan untuk menentukan bobot masing-masing AD atau masing-masing penilaian. Setelah semua terisi, nanti akan secara otomatis nilainya muncul pada sheet raport. Pada bagian ini untuk nilai pengetahuan, pada bagian ini untuk nilai keterampilan. Sudah lengkap disertai angka, prediksi, deskripsinya. Deskripsinya juga sudah dirumus sehingga Bapak Ibu tidak perlu bingung deskripsinya seperti apa. Ya, ini kolom keterampilan prediksinya belum muncul karena tadi nilai keterampilan kan belum diisi semua. Ini hanya sebagai contoh saja. Saya kira cukup jelas. Berikutnya kolom remedial, ini cara pengisiannya. Untuk remedial di sini ada kolom nama, misalnya Avia Effendi. Nilai ulangan pada KD tertentu itu di bawah 75, misalnya nilainya 60. Kemudian indikatornya, misalnya indikator yang belum dikuasai berdasarkan hasil evaluasi, KD atau indikatornya memahami definisi teks anekdot. Model perbaikannya, Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai macam model, bisa penugasan, misalnya penugasan individual, misalnya membuat makalah. Setelah dilaksanakan program remedial, nanti akan diperoleh hasil nilai. Nah, nilainya nanti ditulis di sini, misalnya nilainya 78. Setelah itu, siswa yang bersangkutan yang melaksanakan remedial harus tanda tangan pada kolom ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.